Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat, jamaah kajian singkat pada Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Nashihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu taala, disebutkan di situ malaikat Jibril alaihi salam adalah sebagai seorang malaikat, tidak hanya sebagai pesuruh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus beliau itu adalah sahabat Nabi dan guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau menyampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah semau kamu, sesungguhnya kamu akan mati. Dari pernyataan pertama ini mengandung makna yang sangat dalam. Meskipun itu nadanya perintah, tapi al-amru litahdid itu adalah bermuatan untuk mengultimatum, yang artinya adalah gunakan waktu hidup kamu sebaik mungkin, karena kamu akan meninggal dunia. Isma syi'ta fa innaka mayyitun, hidup semau kamu, sesungguhnya kamu akan mati. Kalau dimaknai kita bebas hidup semau kita, tentu tidak hanya yang halal, yang haram pun dilakukan. Ya, tidak hanya yang baik, yang buruk pun dikerjakan. Begitu pula dalam hal kita bekerja, proses-proses yang itu dijalankan kadang-kadang ada yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, itu kita lakukan karena hidup dengan bebas tanpa batas. Namun bagi orang yang beriman, kehidupan adalah anugerah, kehidupan adalah nikmat dari Allah yang sejatinya dimaknai untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kenapa? Sebab orang yang beriman dan bertakwa, dia sadar betul bahwa nanti dia akan meninggal dunia. Apa yang akan dipersiapkannya setelah meninggal dunia? Kalau dia selama hidupnya tidak menyiapkan diri dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Sayyidina Luqman Al-Hakim berpesan kepada putranya, "Ya bunayya, inna dunya bahrun amiq." Sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang sangat dalam. Qad gharaqa katsirun minan nas, banyak sekali manusia yang hanyut, yang tenggelam di dalamnya. Faj'al, maka jadikanlah olehmu safinataka, perahu kamu itu adalah takwa Allah. Takwa kepada Allah jadikan sebagai perahu yang besar, kapal yang besar,
dan itu menjadikan kita selamat dari gangguan dan musibah dunia dengan takwa kepadanya. Yang kedua adalah wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Wahbib man syi'ta, cintailah orang semau kamu, siapapun boleh kita cintai, dan kepada siapapun kita mencintai, menyayangi, apakah kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada teman, kita tumbuhkan rasa cinta itu sehebat mungkin, silahkan, bebas. Tapi ingat, fa innaka mufariquhu, suatu hari nanti kamu akan berpisah dengannya. Bisa jadi mereka lebih dulu dibanding kita, atau kita mendahului mereka. Itu tidak bisa dinafikan, karena kita menjadi saksi hidup bagaimana teman-teman kita sudah lebih dulu meninggal dunia, bagaimana orang tua kita yang kita sayangi itu berpisah dengan, bahkan ada di antaranya yang berpisah meskipun tidak dengan kematian, karena perceraian. Nah itulah, maka artinya selama kita memiliki cinta, rasa sayang, ada orang tua, ada istri, ada anak, maka jadikanlah mereka sebaik mungkin. Manfaatkanlah cinta anugerah dari Allah ini, jangan sampai kita telat dalam mencintai mereka, menunggu mereka meninggal dunia, akhirnya menyadari betapa pentingnya mereka dalam hidup kita. Dan tentunya orang yang sadar betul akan berpisah dengan orang yang dicintai, dia tidak akan melupakan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau sudah dinomorduakan cinta Allah dan cinta kepada Rasulnya, tentu dalam hidupnya dia berusaha untuk anak, istri, keluarga, sementara hak-hak Allah dia abaikan, dia campakkan, yang akhirnya melupakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Yang ketiga, nasihat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramalah semau kamu, bebas, lakukan apa saja. Fa innaka majziyun bihi, tapi ingat, sesungguhnya kamu akan dibalas. Li'anal ibada majziyuna bi'a'malihim, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Tentu semua manusia itu bagaikan kita sekarang sedang berkelana di alam dunia ini. Kita tidak hanya manusia, bahkan semua makhluk itu akan dimatikan oleh Allah. Kullu man 'alaiha fan, setiap orang yang ada di atas muka bumi akan rusak, akan meninggal dunia, tidak ada yang tersisa. Bagaimana kuatnya Fir'aun, meninggal dunia juga. Bagaimana hebatnya Namrud, meninggal dunia juga. Dan banyak contoh yang hebat-hebat, yang kaya-kaya, mereka meninggal dunia, tidak ada yang tersisa. Dan kita pasti akan seperti itu. Nah, maka ketika kita ingat suatu hari nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya saat kita sekarang berada di dunia ini, jadikanlah sebagai ladang amal soleh. Apalagi kita akan menghadapi 10 hari di awal bulan Zulhijjah, di mana amal ibadah nilainya lebih baik dibanding hari-hari yang lain. Manfaatkanlah bonus dari Allah ini, sebab sayang, 1000 sayang kalau kita tidak menjadikannya momentum yang paling berharga dalam hidup kita. Sebab 10 hari pertama Zulhijjah tidak akan kembali lagi di tahun yang akan datang kalau kita sudah tiada. Mereka akan menyesal saat merasakan bagaimana nanti di akhirat semua Allah berikan balasan dengan adil, seadil-adilnya. Kalau kita melakukan kebaikan akan menyesal
kenapa dulu kebaikannya tidak terlalu banyak, apalagi yang dulunya melakukan keburukan, akan menyesal kenapa tidak bertobat. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan segala keadilannya, dengan maha rahmat, maha rahman dan rahimnya, tentu Allah memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat khususnya bagi kami sebagai yang menyampaikan, dan mohon doanya juga semoga saudara kita yang sekarang sedang menunaikan ibadah haji, Allah berikan keselamatan, Allah berikan kekuatan dan mendapatkan predikat haji yang mabrur, yang diterima Allah Subhanahu wa taala dengan balasan surga, dan kita yang mendoakan diberikan panggilan oleh Allah untuk dapat menunaikan ibadah haji dan umrah serta mendapatkan limpahan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu fiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.